Hardiknas. Nagarku, halo. Jadi Hardiknas adalah Hari Pendidikan Nasional yang diperingati pada tanggal 2 Mei. Nah, untuk memperingati kelahiran Ki Hajar Dewantara. Dan nagarku sangat. Urah si botak. Tan Malaka pernah berkata, tujuan pendidikan adalah untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, serta memperhalus perasaan. Perkenalkan nama dan kelasnya. Nama saya Felicia Erza dari kelas 8 MSN Model Banda Aceh. Oke, Adik Felicia. Ini dari kami ada satu pertanyaan, yaitu mengapa tanggal 2 Mei itu diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional? Karena pada tanggal 2 Mei 1889 lahirnya seorang bapak pendidikan yang bernama Ki Hajar Dewantara, yang dimana dari tahun 1889 sampai tahun 2024 ini kita pasti setiap tahunnya sudah merayakan Hari Pendidikan Nasional, sudah berjalan selama 135 tahun. Oke, jadi diperingati tanggal 2 Mei itu karena Bapak Ki Hajar Dewantara lahir tanggal 2 Mei. Iya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Pendidikan Indonesia hari ini yang semakin sudah sangat maju ya. Dari kita lihat dari tahun ke tahun ya, dari masa ke masa pendidikan di Indonesia sudah mengikuti berbasis teknologi, berbasis informasi dengan keberagaman media, ragam alat-alat yang sudah tersedia di sekolah, apalagi sekolah-sekolah maju. Dan saya melihat banyak dari anak-anak kita ini yang berpotensi, yang banget maju, membangun ke depan ini sudah banyak di sekitaran kita dengan berbasis ilmu pengetahuan teknologi yang sudah cukup matang. Mungkin harapan saya karena kemajuan informasi dan teknologi yang sudah sangat pesat kali ini, anak-anak kita selain mereka sudah tidak lagi gaptek ya, sudah bisa memanfaatkan fasilitas dengan baik, mereka juga harus terus bersemangat untuk memacu masa depan. Artinya apa yang mereka dapat hari ini bisa mereka gapai untuk peluang kerja mereka di masa mendatang. Mereka bisa menggunakan alat-alat media dengan baik, teknologi dengan kompeten, dengan kemampuan bakat yang sudah terasah ya. Apalagi sekarang modul komputer dan berbasis bahasa yang matematika. Jadi mereka juga harus terus mengembangkan potensi mereka sesuai dengan kemajuan zaman saat ini dan sudah pesat. Dan satu yang mungkin harapan saya, semakin canggih ilmunya dan semoga semakin berbudi pekerti anaknya, semakin berakhlak mulia, semakin mengasah keterampilan bahwa inilah ilmu-ilmu yang sudah diciptakan oleh Allah yang manusia sudah kembangkan dan kita gunakan saat ini, dan sudah kita bisa menguasai teknologi informasi dan bisa menggunakan, memanfaatkannya dengan mudah dan bisa serba mudah dengan adanya kemampuan yang berbasis teknologi informasi yang sudah cukup mampan di setiap sekolah. Baik. Nah, untuk yang kedua nih Bu, bagaimana sih makna Hari Pendidikan Nasional ini menurut Ibu? Makna Hari Pendidikannya Bu? Hari Pendidikan Nasional dari semenjak saya masih kecil dulu ya, Hari Pendidikan Nasional itu diperingati setiap 2 Mei dan semua mungkin siapapun tidak mungkin luput dengan Hari Pendidikan Nasional namanya yang sudah dipionir oleh Bapak Pendidikan Nasional itu Ki Hajar Dewantara ya. Harapan saya setiap hari pendidikan ini berarti bertambah usia, bertambahlah umur pendidikan Indonesia, berarti semakin tinggi ya, sudah semakin berumur, berarti kita sebagai guru, saya sebagai guru profesi saya ingin sekali di hari pendidikan itu ada anak-anak dan guru-guru terutama terus menyadarkan diri sendiri, menyadarkan jiwanya bahwa dia harus berbuat untuk bangsanya dan terus memajukan anak-anak bangsanya, siapapun anak itu, apakah anak yang berkebutuhan khusus, apakah anak yang dengan keadaan yang memang sudah pantas berkompeten dan terus berbakat dan terus maju mengadu kompetensi mereka ke depan dengan
berdasarkan agama, berbasiskan etika dan berbudi pekerti yang luhur sesuai dengan yang diharapkan oleh Indonesia di dalam undang-undang dan pendidikan Indonesia, ya, bisa mencapai ilmu, beretik dan berinfak, dan bisa semua berlaku dengan baik dunia dan akhirat. Terima kasih ya Bu atas waktunya nih Bu. Saya akan mewawancarai siswa laki-laki dari MAN 1 Banda Aceh. Kamu namanya siapa? Dari kelas. Ini kan kita akan memperingati Hari Pendidikan Nasional. Nah, ada tahu nggak sih apa arti dari Handayani? Handayani merupakan satu kata-kata yang sering kita dengar dalam pendidikan. Dan menurut saya, Keturunan Handayani adalah satu kata yang sangat indah yang menunjukkan bagaimana pendidikan Indonesia tersebut. Baik, ini adik-adik siapa namanya? Khairatul Jannah. Yang ini? Nila Rasyana. Oke. Kelas berapa? Kelas 5. Yang ini? Kelas 5. Sama kelas 5 berarti. Nah, kan kita mau memperingati Hari Pendidikan Nasional. Tahu nggak Hari Pendidikan Nasional? Nah, kalau tahu siapa nih Bapak Pendidikan Nasional? Ki Hajar Dewantara. Kok sama? Nyontek ya? Kok dari mana tahu? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, saya mewawancarai Ibu dengan Hijrah. Dengan Ibu Hijrah. Baik Bu Hijrah. Saya ingin mewawancarai mengenai tentang Hari Pendidikan. Nah, apa harapan Ibu bagi pendidikan Indonesia untuk kedepannya? Harapan saya bagi pendidikan Indonesia ke depannya adalah semoga pendidikan Indonesia lebih inklusif lagi, dan semoga pemerintah lebih mendukung lagi seperti dalam bidang sarana prasarana, dan semua ke depannya kurikulumnya lebih lagi menurut perkembangan zaman. Nah, kemudian bagaimana menurut Ibu makna Hari Pendidikan Nasional ini? Makna Hari Pendidikan Nasional ini adalah sebagai momentum untuk merayakan peran penting pendidikan dalam memajukan bangsa. Apalagi dan mengingat nilai pendidikan, memperjuangkan peningkatan apalagi kualitas pendidikan dan menghargai dedikasi mereka dalam mendidik generasi muda. Hai semuanya, jadi di sini kita akan mewawancarai salah satu mahasiswa atau mahasiswa yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syekh Kuala, yang mana kita akan langsung aja cari kakak-kakak yang ada di sekitaran kantin kelas. Kak, boleh minta wawancara sebelah? Menurut kakak sendiri, pendidikan yang ada pada saat ini itu udah inklusif dan adil atau belum? Menurut aku sebenarnya udah banyak sih upaya dari pemerintah untuk membuat pendidikan di Indonesia ini inklusif dan adil. Tapi masih banyak banget tantangan-tantangan yang memang perlu dipikirkan. Contohnya tantangan utama itu ya kesenjangan kualitas pendidikan di antara kota dan desa, di mana di kota itu mereka itu lebih mudah untuk mengakses pendidikan, kemudian kualitas sumber daya manusianya, kualitas pendidikan itu lebih bagus dibandingkan dengan desa. Sedangkan di desa itu sangat sulit untuk mengakses pendidikan, terus juga sumber daya manusianya, kualitas pendidikannya juga masih bagus ya. Jadi untuk mengatasi itu perlunya kerjasama di antara pemerintah, kemudian lembaga pendidikan, dan kita juga sebagai masyarakat untuk dapat mendukung penuh perubahan dan menjadikan seluruh pendidikan Indonesia ini meningkat. Nama aku Ica.